A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Buat pertama dan terutama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat dan nikmat Allah, kita sudah dapat melaksanakan solat Isya berjamaah dan solat tarawih berjamaah. Semuanya adalah rahmat dan nikmat Allah yang tercurah pada diri kita malam ini. Kita simpulkan saja puji syukur dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seiring dengan itu, selawat bercampur dengan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan umat, yaitunya seorang pemuda yang gagah berani, yang sudah mampu merubah penghidupan manusia daripada ketergantungan kepada benda sampai menyembah Allah Subhanahu wa taala, daripada perbuatan yang biadab sampai kepada perbuatan yang beradab, daripada perbuatan yang durjana sampai kepada perbuatan yang sangat mulia, daripada perbuatan yang kurang ajar sampai kepada perbuatan yang terpelajar, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan saja selawat dan salam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudara, ibu bapa andai dan tolan, dimanapun saja Anda berada, pemirsa YouTube Starlight Channel yang setia mengikuti YouTube Starlight Channel, dimanapun saja keberadaan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, baik di kampung walaupun di kota, baik yang ada di Pekanbaru, Riau, Jambi, Bengkulu, Batam, Malaysia, Singapura, dan juga bapak-bapak, saudara-saudara, saudari-saudari yang berada di mancanegara. Karena saya lihat di dalam studio YouTube saya, itu sudah 15 negara yang mengikuti Starlight Channel, yaitunya Belanda, Amerika, Jerman, Australia, Vietnam, Thailand, Australia, Mesir. Nah, itulah negara yang mengikuti Starlight Channel. Saya selalu berdoa kepada Allah agar saudara-saudara yang berada di mancanegara walaupun di dalam negara Indonesia, selalu Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang mudah, rumah tangga yang selalu mawaddah warahmah, penuh dengan kedamaian, dan selalu Allah berikan keimanan serta takwa yang kuat agar nanti kita selamat di dunia, apalagi di kampung akhirat nanti. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, pada pertemuan kali ini saya akan membicarakan tentang malam qadar dan siapa saja orang-orang yang akan mendapat malam qadar dan apa tanda-tandanya orang yang mendapatkan malam qadar, dan bagaimana kondisi alam, kondisi situasi yang dirasakan oleh para hamba Allah yang mendapatkan malam qadar. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya kata Allah bahwa sesungguhnya kami menurunkan malam qadar. Tahukah Anda apa yang dikatakan malam qadar itu? Apa yang dikatakan malam qadar? Yaitunya pada malam itu
malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada malam itu Allah izinkanlah seluruh malaikat dan seluruh arwah turun ke permukaan bumi. Sampai kapan beliau mereka itu di dunia ini? Sampai fajar masuk. Dan ketika hamba-hamba Allah beribadah di malam itu, malaikat yang jutaan barangkali turun ke permukaan bumi. Seluruh arwah, dari arwah Nabi kita Nabi Adam sampai arwah yang mati hari ini, turun ke permukaan bumi keseluruhannya di malam Qadar itu. Dan siapa orang-orang yang akan Allah berikan malam Qadar? Yaitunya orang-orang yang sungguh-sungguh dari awal Ramadan sampai Ramadan berakhir, dia tekun beribadah. Siangnya melaksanakan puasa, malamnya melaksanakan solat tarawih, ditambah dengan tilawatil Quran dan bersedekah berapa mampu, dan ditambah dengan menyantuni anak yatim. Apalagi di ujung-ujung Ramadan ini kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk mengasihi dan menyayangi anak-anak yatim, karena anak yatim itu adalah para kekasih Nabi Muhammad. Sehingganya kita selaku umat dianjurkan untuk menyayangi dan mengasihi anak-anak yatim sebagaimana kita mengasihi dan menyayangi anak kandung kita sendiri. Anak yatim itu tidak boleh diberikan zakat, karena anak yatim itu kita anggap sebagai anak kandung kita, kita santuni dan kita sayangi sebagaimana kita menyantuni dan menyayangi anak kandung kita sendiri. Alangkah malangnya orang yang mensia-siakan anak yatim. Di bulan Ramadan ini, di menjelang Lebaran, anak yatim perlunya kita sayangi dan kita santuni. Kita belikan pakaian, kita kasih uang untuk belanja agar mereka bisa gembira ria di hari kemenangan. Nah, itulah tujuannya kita menyantuni anak yatim di bulan Ramadan ini. Baik, kita kembali kepada pokok pembicaraan kita, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun saja keberadaan kaum muslimin dan kaum muslimat berada. Yakninya orang-orang yang mendapatkan malam Qadar itu orang yang sungguh-sungguh beramal dari awal Ramadan masuk sampai Ramadan berakhir. Tentunya tidak ada puasanya yang ketinggalan, solat tarawihnya juga tidak ada yang ketinggalan, hatinya bersih, jiwanya jernih, ibadahnya banyak, tauhidnya sampai kepada Allah. Nah, inilah orang-orang yang akan mendapatkan malam Qadar. Tentunya tidak akan mendapat malam Qadar orang-orang yang lalai, orang-orang yang rakus dunia, orang-orang yang tidak mempedulikan puasa dan solat tarawih di malam hari. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan malam Qadar, yaitunya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan orang yang mendapat malam Qadar itu bagaimana tanda-tandanya kaum muslimin dan muslimat? Ada orang mengatakan ketika orang mendapat malam Qadar itu katanya adalah air membeku, baik air yang di dalam rumah maupun yang di luar rumah membeku, dan seluruh perpohonan baik pohon kecil maupun pohon yang besar semuanya tunduk, yaitunya arah kepada matahari terbenam. Itu kata orang. Tapi kalau saya melihat dalam kitab, tidak seperti itu orang yang mendapatkan malam Qadar. Yaitunya orang yang mendapatkan malam Qadar yang dirasakan ketika itu, dia adalah lezatnya, makrifatnya hanya kepada Allah. Tubuhnya naik ke udara, dia merasakan Allah itu di dalam dirinya. Lezatnya, kata orang Minangkabau, lanyap pandangan ke tubuh, lanyap pandangan ke dunia. Hanya semata Allah yang diingat, sehingganya ketika mengingat Allah itu perasaan sangat enak, sangat lezat. Tidak pernah kita merasakan rahmat Allah dan nikmat Allah yang seperti itu. Nah, ketika kita mendapatkan malam Qadar, Allah berikan rahmat yang seperti itu. Dan tak lama kemudian tibalah Nabi Khidir menyumpai kita. Karena Nabi Khidir itu berkelana di bulan Ramadan ini. Selama sepanjang zaman beliau berkelana mengunjungi negeri-negeri para hamba Allah yang beribadah. Dan Nabi Khidir akan menyumpai, menemui orang-orang yang mendapat malam Qadar. Dan ketika Nabi Khidir itu menemui orang-orang yang mendapat malam Qadar,
maka Nabi kita itu perintahkan kepada orang-orang yang mendapat malam qadar, wahai fulan bin fulan, hari ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Berdoalah kepada Allah, niscaya akan kuaminkan. Makanya orang-orang yang mendapat malam qadar itu doanya dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kandak bari pinta balaku, mukasui sampai dia maha pacah, balaye tiba di pulau, badalan tiba di batih, malan tiang tiba di tampuak. Kenapa demikian? Karena Nabi Khidir yang mendoakan, yang mengaminkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, itulah tanda-tanda orang yang mendapatkan malam qadar. Mudah-mudahan satu kali seumur hidup kita Allah berikan malam qadar itu kepada kita. Tentunya Allah akan pilih orang-orang yang mendapatkan malam qadar. Kita berusaha sekuat tenaga memperbanyak amal ibadah kita, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Kita hindarkan dosa dan maksiat, kita dekatkan diri kepada Allah, kita banyak berzikir kepada Allah di keheningan malam, solat tahajud yang tak pernah kita lupakan, kita dekatkan diri kepada Allah. Tentunya Allah akan memberikan malam qadar yang kita inginkan selama ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat, di mana saja Anda berada, nah itulah yaitunya tentang tanda-tanda orang yang akan mendapatkan malam qadar dan ciri-ciri orang yang mendapat malam qadar dan kondisi hatinya, perasaannya, seperti itulah orang yang mendapatkan malam qadar. Saya sendiri sampai hari ini, kaum muslimin dan kaum muslimat, belum juga mendapatkan malam qadar. Entah kapan masanya Allah memberikan kepada saya malam yang begitu mulia. Mungkin Allah tahu saya ini orangnya banyak dosa, ibadahnya sedikit, amalannya kurang, dosa banyak. Mungkin itulah yang membuat malam qadar itu belum juga Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan malam qadar kepada kita, baik kaum muslimin dan kaum muslimat, maupun kepada saya sendiri. Karena orang yang mendapat malam qadar itu akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Nanti kita pulang ke kampung akhirat, kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, tidak ada noda dosa. Makanya Allah akan berkata kepada para hamba Allah yang betul-betul beramal dan bersih hatinya, ketika rohnya akan berpisah dengan jasadnya. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah engkau kepada Tuhan engkau, padahal aku reda dan redai. Masuklah engkau kepada hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku, dan bersenang-senanglah engkau buat selama-lamanya. Inilah nafsu yang dipanggil oleh Allah. Allah persilahkan masuk surga, yaitunya nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang dicintai oleh Allah. Kerjanya hanya dua saja. Yang pertama adalah mengenal diri, mengingat diri. Yang kedua adalah mengingat Allah, mengenal diri, mengenal Allah. Karena Nabi yang mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Siapa orang yang melupakan dirinya, maka dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, mari kita ingat diri kita, dari mana kita asalnya, di mana kita sekarang, dan mau ke mana kita sesudah ini. Dari mana, sedang di mana, dan mau ke mana. Inilah 3 pertanyaan yang mesti kita ajukan ke dalam diri kita sendiri. Kita dari mana, sedang di mana, dan mau ke mana kita sesudah ini. Kita dari Allah, sekarang kita bersama Allah, dan sesudah ini kita akan menemui Allah. Allah adalah tujuan kita. Ilahi anta maksudi waridho kamatulubi. Engkau adalah tujuanku ya Allah,
dan keridaan engkau yang aku cari ya Allah. Bakat orang Minangkabau, kunyang bukan dek kuning, lamak bukan karena santan, bukan kuih sapi karena jari, hanya lillah karena Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya ibadahku, solatku, amalanku hanya semata untukmu ya Allah. Lillah bagi Allah pencipta alam semesta ini. Kalau kita sudah punya paham yang seperti itu, tentunya Allah akan kasih dan sayang kepada kita, dan Allah akan meredai kita. Apabila kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita dipersilahkan oleh Allah masuk surganya Allah, dan Allah perintahkan pilihlah olehmu pintu mana yang Anda sukai. Inilah cerita kita pada hari ini, yaitu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, yaitunya siapa saja orang yang akan mendapat malam qadar dan apa tanda-tandanya orang yang mendapatkan malam qadar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.